Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, masih agak lemes nih karena siang-siang ya. Oke, izin pantun dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita semangat. Nanti Bapak Ibu bantu bilang cakep ya. Oke, pagi-pagi ke pasar baru. Cakep. Tidak lupa membawa uang untuk membayar. Cakep. Selamat datang Bapak dan Ibu. Cakep. Mari kita semangat untuk belajar. Oke. Nah, di sini sudah punya yel-yel penyemangat belum? Belum. Oke, nah kalau gitu akan saya bantu pimpin ya. Kalau saya bilang PPUPD, Bapak Ibu jawab awas, awas, awas. Bisa? Bisa. Ayo kita coba. PPUPD. Awas, awas, awas. Wah, mantap. Wah, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Holik Komarudin. Saya adalah Widya Iswara Ahli Pertama di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 4, Kemendagri. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di kontak yang sudah tertera di layar ya, jika ingin bersilaturahmi lebih lanjut. Nah, tidak fair rasanya kalau saya saja yang berkenalan, saya ingin juga mengenal Bapak Ibu satu sama lain, ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Nah, saya coba pakai menggunakan metode lempar bola. Jadi instruksinya adalah ketika saya coba melempar ke salah satu peserta, hop. Nah, peserta yang saya tunjuk harus ekspresif ya untuk bisa menangkap bolanya. Lalu menyebutkan nama, asal instansi, dan komitmen belajar. Nah, kenapa saya mau minta komitmen belajar Bapak Ibu? Supaya kita sepakat bersama nih. Di pembelajaran kali ini, supaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran harus punya komitmen. Oke? Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, kita coba ya. Saya akan lempar bola perkenalan ini ke Bapak. Terima kasih Pak Holik, bolanya saya tangkap. Perkenalkan, nama saya Budi Santosa. Saya adalah PPUPD pertama dari Kota Makassar. Komitmen saya hari ini adalah saya harus fokus belajar untuk sukses. Wah, mantap. Silakan Pak, mau dilempar kemana Pak? Saya izin lempar bolanya ke Bapak ya. Bapak tangkap, 1, 2, ya. Wah. Terima kasih atas Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita sudah saling mengenal ya. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam pembelajaran hari ini ada tujuan yang ingin kita capai bersama ya Bapak Ibu ya. Hasil belajar yang saya harapkan adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan pengawasan pengaduan masyarakat sebagai Bapak Ibu perannya sebagai PPUPD ya. Dan indikatornya adalah nanti Bapak Ibu mampu menjelaskan bagaimana alur kerja dari pengawasan pengaduan masyarakat itu sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sih kira-kira apa itu pengaduan masyarakat? Oh ya, silakan Bapak. Yang dimaksud dengan pengaduan masyarakat adalah keluhan dari masyarakat atas layanan pemerintah. Wah, mantap. Berikan tepuk tangan ya untuk Bapak Zaldi. Oke, ada mungkin yang lain? Oh iya, Ibu, silakan. Pengaduan masyarakat itu kritik masyarakat terhadap pemerintah. Oke, baik. Wah, kurang lebih Bapak Ibu sudah sangat mengenal ya tentang apa itu pengaduan ya, karena kita sudah banyak mengadu ke orang lain ya, setidaknya bukan ke pemerintahan secara general ya, tapi kita sudah sering melakukan komplain atau keluhan ke siapapun. Nah, cuma ini mata pelajaran ini akan lebih membahas secara sistematis tentang pengaduan masyarakat itu sendiri. Nah, supaya Bapak Ibu semakin tahu apa itu pengaduan, kita lihat dulu ya Bapak Ibu, ini ada video, cuplikan video yang Bapak Ibu bisa cermati bersama. Silakan disimak. Oke, baik. Nah, dari berita video, di dalam video ini mungkin ada yang mau berkomentar Bapak Ibu terkait video ini. Ya, silakan Ibu. Ya, ternyata serem ya kalau mau mengadukan hal yang salah malah jadi bumerang buat kita untuk jabatan kita sendiri. Wah, iya betul sekali. Kita beri like karena juga sudah berkomen. Like. Wah, komentarnya mantap sekali atas video ini. Saya like juga dengan komentar dari Ibu Dila nih. Nah, betul. Jadi di dalam pengaduan itu memang ada kemungkinan untuk bisa kita ditanggapi secara tuntas, bahkan mungkin ada orang atau pihak-pihak yang tidak suka. Ya. Nah, jadi kita harus tenang, kita harus siap untuk bisa menghadapinya. Oke. Nah, pengaduan masyarakat itu sendiri Bapak Ibu adalah proses yang dilakukan oleh seorang pengadu kepada pengelola pengaduan masyarakat, di mana yang bisa diadukan adalah mungkin terkait pelanggaran dari penyelenggara negara itu sendiri Bapak Ibu. Atau yang diadukan juga adalah bisa jadi terkait SOP yang tidak sesuai dijalankan oleh si
penyelenggara negara. Jadi kita bisa melakukan pengaduan masyarakat ke pengelola pengaduan. Nah, di dalam pengaduan masyarakat itu sendiri ada ruang lingkup yang di dalamnya terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah terkait penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Nah, ini contohnya misalnya Bapak Ibu punya pejabat saudara yang menjadi pejabat di puskesmas. Saat Bapak Ibu ingin berobat, Bapak Ibu antri paling belakang nih sebenarnya. Tapi karena Bapak Ibu kenal dengan pejabat di puskesmas itu sendiri, nah Bapak Ibu bisa langsung maju di urutan pertama. Wah, itu sudah menyalahkan wewenang ya dari si pejabat puskesmas itu sendiri. Lalu berikutnya adalah pelanggaran administratif. Nah, Bapak Ibu di sini contohnya sebagai lembaga diklat, kan kita harus mengikuti pelatihan PKA bagi pejabat administrator. Misal di kantor Bapak Ibu, pejabat administratornya yang ditunjuk belum mengikuti PKA. Nah, berarti kan memang belum kompeten untuk menjadi seorang pejabat administrator. Maka dia belum bisa dikatakan sebagai pejabat administrator tadi. Maka dia sudah menyalahkan pelanggaran administratif. Lalu berikutnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, sudah tidak asing ya Bapak Ibu, sudah ada di tengah-tengah kita semua. Nah, intinya adalah sangat merugikan negara sekali ya KKN itu. Nah, lalu berikutnya ada ruang lingkup pelanggaran disiplin pegawai. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa bantu saya kasih contoh? Iya, silakan Bapak Ibu. Contohnya yaitu nongkrong di coffee shop saat masih jam kerja. Wah, mantap Ibu Ipa, terima kasih. Bapak Ibu di sini ada yang nakal nggak nih kira-kira? Ayo, jangan ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kan PPUPD nih. Ya, karena pengawas harus menjadi tauladan, harus menjadi panutan ya, jadi harus siap dan profesional ya. Oke, nah selanjutnya untuk bisa lebih memahami bagaimana pengaduan masyarakat itu sendiri, saya ingin memberikan studi kasus kepada Bapak Ibu semua. Nah, studi kasusnya adalah seperti ini, skenarionya Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah, oke. Nah, jadi yang Bapak Ibu harus diskusikan, nah ini untuk pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2 nanti saling dibahas ya Bapak Ibu. Oke, saya beri waktu 10 menit. Oke, baik. Nah, tadi diskusi yang sudah disampaikan kelompok 1 dan kelompok 2 ternyata ada benarnya ya. Luar biasa sekali. Sangat kontributif untuk bisa menyampaikan argumentasi. Jadi kita bisa tahu ya bahwa pengaduan masyarakat itu harus ada alurnya, harus ada prosesnya. Tidak sembarang mengadu atau curhat di sosmed seperti yang kasus yang tadi saya sajikan. Ya, nah Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut tentang alur kerjanya pengaduan masyarakat? Harus mau ya, karena ini goalsnya kita nih, goalnya kita ada di sini. Gimana kita bisa tahu alur kerja dari pengaduan masyarakat itu sendiri? Nah, dimulai dari penerimaan pengaduan. Nah, Bapak Ibu sebagai pengawas yang melakukan pengelolaan atas pengaduan masyarakat, ini akan menerima setiap pengaduan dari masyarakat itu sendiri. Dari penerimaan pengaduan di input di dalam sistem ya, seperti Ibu, lanjut masuk ke verifikasi. Nah, setidaknya di verifikasi ini, Bapak Ibu harus punya 5 substansi. Yang pertama adalah harus ada identitas diri dari si pengadu. Yang kedua adalah isi atau substansi dari pengaduan itu sendiri. Yang berikutnya adalah waktu dan tempat kronologi kejadian. Ya, yang keempat adalah bukti pendukung ya jika ada, dan terakhir adalah kronologi dari isi pengaduan itu sendiri. Nah, selanjutnya dari verifikasi jika sudah lengkap, Bapak Ibu tinggal masuk ke pemberian feedback awal dan dilanjutkan dengan mendistribusikan pengaduannya itu sendiri. Kalau terkait layanan, Bapak Ibu bisa langsung berikan ke unit kerja terkait. Kalau terkait pelanggaran, Bapak Ibu langsung bisa serahkan ke APIP ya. Lanjut berikutnya, setelah didistribusikan harus ditindaklanjuti dengan tegas pastinya ya. Nah, biar kita makin tahu bagaimana Bapak Ibu bisa memahami alur kerja dari pengaduan masyarakat, silakan Bapak Ibu kita melakukan simulasi. Bapak Ibu bisa scan barcode di sini. Oke, baik, saya akan bagi kelompoknya menjadi kelompok
besar lagi ya. Silakan Bapak Ibu sebut 1 2 1 2 1 2, nanti kelompok yang bersama akan berkumpul. Silakan Pak. 1, 2, 1, 2. 2. Oke, baik. Nah, sekarang sudah kelompok yang tadi nyebut angka 1 silakan berkumpul dengan kelompok 1, kelompok 2 akan berkumpul dengan kelompok 2. Oke, waktu diskusinya sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang kita pahami sekali ya bahwa dari simulasi ini kelompok 1 sudah sangat mahir ya untuk bisa memahami bagaimana alur kerja dari pengaduan masyarakat itu sendiri. Begitupun kelompok 2. Wah, luar biasa ini kelompok 2 nih. Keren banget dia melakukan simulasi atas penanganan pengelolaan pengaduan yang tidak lengkap ya. Jadi dia tahu bagaimana ini prosesnya selanjutnya berjalan. Oh, kita berikan tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita menutup kelas ini ya Bapak Ibu, saya ingin tahu bagaimana dan sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami tentang pengaduan masyarakat itu sendiri. Nah, saya punya evaluasi yang Bapak Ibu perlu kerjakan. Silakan Bapak Ibu kembali scan ya, kita bermain dengan Quiz Wizard. Di sini ada aplikasi yang bisa untuk Bapak Ibu kerjakan, nanti di dalamnya ada soal-soal ya. Oke. Baik. Ya, sudah dikerjakan dan kita lihat hasilnya. Wah, ternyata Pak Andi Pratama ya sudah menduduki peringkat pertama. Wah, selamat Pak Andi, sudah 96% pemahamannya terkait pengaduan masyarakat ini. Begitupun disusul oleh peserta-peserta lainnya. Wah, luar biasa. Meskipun ada salah-salah sedikit, enggak apa. Ya, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, dari sini ada yang mungkin mau memberikan pandangan nih terkait pelatihan kita yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan mungkin. Saya Pak. Iya, silakan Pak Andi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya menjadi mengerti alur kerja dari pengawasan pengaduan masyarakat. Wah, baik, mantap ya emang Pak Andi ya. Sebagai ranking 1 dia semakin paham nih untuk bisa memahami alur kerja pengaduan masyarakat. Nah, saya sedikit memberikan kesimpulan ya Bapak Ibu bahwa tadi kita sudah tahu pengaduan masyarakat itu sendiri apa. Lanjut berikutnya terkait ruang lingkupnya. Tadi ya, saya sudah berikan contoh dari pelanggaran sampai KKN tadi ya, dan seterusnya. Lanjut dengan alur kerjanya. Bapak Ibu sudah tahu step by step yang harus dilakukan sebagai pengawas atau PPUPD dalam mengelola pengaduan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya sudah mencoba untuk menyampaikan materi ini semua. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan partisipasinya di kelas kita yang semangat ini ya. Saya akhiri dengan pantun ya Bapak Ibu. Ubur-ubur ikan lele. Pamit undur le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.